Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang lanjutan daripada masih di slide yang kedua ini, yaitu tentang standard deviation atau standar deviasi daripada data dalam descriptive statistik ya. Jadi kalau kita tadi sudah cakap pasal macam mana kita nak cari mean, median, lepas itu juga modius ya, kemudian juga ada desil, ada persentil, kemudian juga ada kuartil, kemudian juga bagaimana nilai atau numbers daripada Q1 to Q3 ya, kemudian juga macam mana kita boleh mencari data di antara kuartil-kuartil itu dan sebagainya. Sekarang kita sampai pada apa yang disebut dengan standard deviation atau standar deviasi ya. Standar deviasi adalah kita juga sebut dengan istilah dalam bahasa Indonesia ini simpangan baku ya. Yang ini biasanya memang diajarkan dalam ilmu statistik untuk dia mengukur ya daripada tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Nah, ini penting sekali ya. Bila kita nak membuat sebuah riset, kemudian ternyata data yang kita dapatkan itu ternyata memang ada macam kesamaan ya, dekat lah ya, macam bila kita tengok dalam satu community ya, ada yang mungkin dia sebagai pegawai kerajaan, ada yang dia sebagai di public, di company gitu ya. Nah, mungkin ada yang beberapa yang karakter mereka punya karakter tuh sama gitu. Jadi kita akan tengok nanti daripada standar daripada deviasinya itu simpan. Jadi ada pertemuan ya, ada pertemuan. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia ini ada irisan, ada yang sama dalam karakternya dalam dua kelompok yang berbeza. Nah, standar deviasi ini adalah nilai daripada nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada dalam sampel dan beberapa dekat titik data individu dengan mean ya, atau rata nilai dari sampel itu sendiri. Jadi tadi karena ada karakter yang sama, kemudian dalam nanti mengambil sampel dalam sampling itu kita kena betul-betul berhati-hati, jangan sampai sampel yang kita ambil itu tidak kemarin yang disebut dengan representatif ya, tidak mewakili daripada populasi yang ada. Karena bila kita cakap pasal statistik ini, kita cakap pasal macam mana kita boleh mendapatkan satu riset yang berkualiti ya. Yang quality ini salah satunya adalah daripada data yang memang dia valid ya, valid. Kemudian juga tadi standar daripada deviationnya itu dia tak terlalu banyak ya. Kita akan tengok daripada berapa dia punya number. Oke. Yang berikutnya adalah fungsi daripada standard deviation ini. Apa manfaat daripada bila kita nak tahu numbers atau jumlah atau nilai ya daripada standar deviasi ya. Biasanya standar deviasi ini pada umumnya memang dipakai untuk orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Jadi macam kemarin saya cakap, bila kita nak membuat riset pasal Muslim di Singapura, so kita kena tahu populasi mereka itu ada berapa, dari mulai lokasinya, kemudian juga tempat tinggalnya, tipe types daripada rumah mereka, kemudian juga mungkin penghasilan, education, dan juga yang lainnya. Biasanya itu harus ada keterwakilan. Nah, kemudian di fungsi daripada standard deviation ini pun untuk mencari data yang tepat ya. Jadi kita kena mencari data tuh betul-betul memang sesuai dengan apa yang menjadi objek daripada riset kita tuh ya. Jadi data yang tepat untuk sebuah populasi yang sangat sulit dilakukan. Nah, biasanya ini macam bila kita nak buat riset pasal berapa tetamu yang datang ke halal restoran. Nah, ini kan tidak mudah gitu ya. Kita kena agak susah lah, sukar sikit lah
Jadi kita kena observation, direct observation, lepas itu kita perlu interview juga, kita tanya-tanya, dan juga mungkin ada semacam dokumen untuk melihat daripada tetamu yang datang. Nah, sehingga fungsi dari standard deviation ini adalah untuk mempermudah mencarinya, maka dipilih sampel data yang mewakili seluruh populasi. Jadi standard deviation itu, standard daripada deviation ini maknanya adalah masa kita memilih, ya masa kita sampling, mengambil sampel daripada populasi yang banyak tuh, itu betul-betul ya kena dia itu ada keterwakilan, ada representatif. Nah, ini nanti yang menunjukkan bahwa data itu valid, kemudian juga masa kita menganalisis pun memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu fungsi daripada standard deviation. Nah, formula daripada standard deviation adalah S ini maknanya adalah standard deviation ya. Ini standard deviation ini kita guna simbolnya itu adalah S, kemudian nilai X ke 1 nih ya, XI ini menjadi nanti dasar bagi data yang kita akan lihat ya, kita akan tengok dah dia banyak tidak ininya deviasinya di sana tuh. Kemudian ada nilai rata yang X cap nih. Jadi kenapa kita lepas belajar tentang mean, tentang median gitu, kemudian kita baru cakap pasal standar deviasi, karena memang dia punya correlation yang kuat lah antara bila kita nak ukur, nak kita tahu pasal standard deviation, kita kena faham tentang rata daripada data, kemudian juga bagaimana nilai X daripada ke yang I itu, yang pertama dari XI-nya tuh daripada keseluruhan tuh, itu kita kena dah faham sebelumnya ya, walaupun nanti ya last nanti bila kita menggunakan Microsoft Excel itu dengan mudah kita akan boleh menemukan juga tanpa perlu menghitung detail S sama dengan ya jumlah daripada XI, kemudian dikurang dengan X cap, dikuadratkan 2, kemudian dibagi lagi dengan N. Ini manual perlu dipahami supaya boleh paham bahwa oh maksudnya cara menghitung secara manual adalah macam ni. Oke. Sebagai contoh misalnya kita cakap ada 8 pelajar KIM ya yang memiliki tinggi badan, maknanya ya tinggi badannya itu adalah ada 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177 dan 160. So bila kita nak ingin tahu pasal standard daripada deviation, kita kena first sekali kena menghitung daripada rata dari nilai data yang ada. Nah, rata ini dah paham semuanya lah, tinggal di Excel tarik, kemudian average, dah jadi itu. Tapi secara manual yang namanya X cap yang itu disebut dengan rata itu, rata-rata itu adalah jumlah daripada XI, ya artinya X ini adalah jumlah daripada keseluruhan data itu, kemudian dibagi dengan jumlah orang ya, jumlah daripada data itu sendiri. Jadi jumlah keseluruhan dengan jumlah one by one-nya. Nah, berarti di sini bila kita tengok 150 plus 167 plus 175 plus 157 sampai plus 160 itu dibagi 8. Kenapa 8? Karena memang ada 8 pelajar nih. So, kita dapatkan X cap-nya itu adalah 1304 per 8 yang sama dengan 163. So, 163 ini adalah rata daripada average, betul. Oke. Nah, bila kita dah tahu average-nya, di second step adalah menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Ini juga senang lah, tak usah pikir ini ya. Jadi kita nak tahu pasal penyimpangan, maknanya itu kelebihan ataupun kekurangan daripada rata yang ada tuh, kita boleh tengok daripada jumlahnya itu adalah XI secara keseluruhan tuh dikurangi atau diinikan dengan X cap-nya itu dikuadratkan ya, jadi dikurangi daripada daripada 150 tadi kan kita ada cakap nih sebelumnya bahwa 163 ini adalah ratanya. So berarti ini ada pertama 150 dikurang 163 dikuadratkan, lepas itu 167 dikurang 163 semuanya
Macam itu berarti dah nampak, oh ternyata dalam atau di sini kita boleh hitung semuanya bahwa masing-masing daripada standard deviation ini berbeza-beza, nanti akan ditambahkan total daripada keseluruhannya nih. Ya, jadi di sini kita nampak daripada jumlah ini dikurang ini, kemudian plus, kemudian dikurang di plus lagi. Ini boleh dihitung, yang pasti dah paham pasal untuk di step yang keduanya. Nah, pun ada yang ketiga atau di third stepnya, yaitu simpangan setiap nilai dapat data itu kita kuadratkan ya. Tadi dari dikuadratkan 2, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nah, nilai yang dihasilkan itu nanti yang disebut dengan variance, atau nanti dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan ragam ya, atau variance lah, lebih mudah ya. Jadi jumlah daripada xi-nya itu dikurang x cap dikuadratkan, kemudian dibagi n. Ini tadi 169, kemudian ada 16, kemudian 114 dan seterusnya. Nah, dibagi 8 totalnya menjadi 700 bagi 2, 702 per 8 ya. Itu dia sama dengan 87,75. So berarti standard deviation daripada data ini adalah 87,75. Maknanya antara satu nih dengan yang lainnya itu dia ada semacam deviasi ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ya kita lihat daripada setelah di akar kuadratkan tadi hasil 87,75 ini, yang di langkah terakhir adalah last step adalah di akar kuadratkan nilai varian tersebut, sehingga ini 87,75 yang hitungan ini tadi itu di akar kuadrat daripada 87,75 ini menjadi 9,3675. So berarti standard deviation daripada data yang atas nih, yang 8 pelajar KIM ini, dia adalah 9,3675. Maknanya dia cukup bervariasi ya. Variasinya itu cukup besar, dari 150 sampai 160. Nah, ini contoh daripada pembahasan dalam standard deviation. Nah, tadi tuh yang rumus tadi tuh, yang formula tadi itu adalah untuk data yang ini kita tengok nih 150, 167, 175 sampai 160. Ini apa yang disebut dengan data single data ya, data tunggal. Nah, macam mana bila dia adalah data kelompok? Ini pun tak jauh beda sangat sebenarnya ya. Jadi hanya bezanya nanti di hasilnya, macam dia standard deviasi sama, xi-nya pun sama, x cap-nya pun sama, dan n-nya juga sama. Ya, ini pun juga standar deviasi dari data data kelompok ini pun akar kuadrat daripada jumlah ya, ini dengan xi ya dikurangi dengan x cap dikuadratkan dibagi n. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat bila tadi udah tahu ya, ini berarti dia adalah clustering. Kenapa? Karena nilai yang markah daripada pelajar ini dia 63 sampai 67 ini ada 2 ya, kemudian 68 dan sampai 72 ini ada 3 orang ya, 73 dengan 77 ini dia ada 6 orang, 78, 82 ada 4 orang, ada 4 pelajar, lepas itu 83 dan 87 ada 4 pelajar, dan 88 sampai 92 ini ia ada 1 sahaja pelajar. Nah, kita akan tengok siapa nih yang paling pintar, siapa nih? Semuanya pintar. Seru. Iya, 100 itu Ustaz Seru nih. Oke, nah kalau dalam tadi yang single data itu dia diawali dengan rata, maka dalam kelompok nih pertama sekali kita kena tentukan daripada mediannya, atau tadi nilai tengahnya. Nah, kita tengok nih di sini daripada pertama itu nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Nah, ini xi-nya ini adalah di nilai tengahnya ya. Kemudian ini adalah frekuensinya ya, frekuensi dikalikan dengan ini jadi 130 ya, karena dia macam dikuadratkan ya, dikalikan 2 itu ya, dikalikan 2 atau ditambah di apa sih namanya itu sini sebutnya dengan jumlah kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Jadi
ini dikalikan frekuensinya. Frekuensinya ini berapa kali, kemudian XI-nya itu dikalikan, sehingga kita dapatkan nih apa namanya data totalnya adalah 1540, frekuensinya dia ada 20 ya, ini dikalikan 1 ini, tapi ini baru step pertama ya. Step pertama kita sudah dapatkan nilai frekuensi ini, kemudian juga raratanya atau nilai mediannya adalah ini. Nah, setelah itu baru kita hitung rata-rata dengan jumlah nilai kelompok. Nah, ini pun sama ya, guna rata ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, jadi dibagi 20 menjadi totalnya adalah jadi 70 untuk nilai rata dalam data yang berkelompok. Nah, kemudian setelah kita dapatkan di sini tadi ya 1540, berikutnya adalah hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi ini, frekuensi I ini, I kecil ini ya, F ini dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Nah, kita tadi sudah dapatkan juga nilai nilai tengahnya ya, nilai tengahnya, kemudian juga sudah dapatkan juga frekuensinya, kemudian juga ini sudah kita temukan juga yang ini adalah rata-ratanya 77. So berarti di sini mengkalikan frekuensi, ini frekuensinya dikalikan 2, tetapi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata data. Nah, ini ya. Jadi dikuadratkan 2, kemudian dikurangi dari rata-rata datanya Xcap nih. Jadi ini menjadi 920, yang 8892 ini kita dapat nilai akhir ini 169. Ini di third step ya, third step di langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat dengan yang kelima, keempat adalah ini hampir sama dengan standard deviation untuk yang kuadrat ini. Jadi standard deviation kuadrat ini juga sama. Jumlah daripada frekuensi secara keseluruhan itu adalah XI ya, kemudian dikurangi daripada Xcap itu dikuadratkan baru dibagi N-nya. Tadi 20 dapat dari mana nih? 20 dari keseluruhan nilai yang ada tadi di frekuensinya tuh. Ya, di frekuensi ini ada 20 ya, sehingga 20 tadi di sini. Oke, sorry variance. Nah, 20 nih, 920 dibagi 20 sama dengan 46. Nah, kemudian 46 ini tadi diakar kuadratkan. Jadi diakar kuadratkan nilai varian tersebut. Nah, ini 920 per 20 sama dengan akar kuadrat dari 46. So, berarti apa yang disebut dengan standard deviation untuk kelompok itu adalah sebesar akar kuadrat daripada 46. Nah, ini berarti akhir dari standard deviation untuk memastikan bahwa sampel yang kita ambil itu betul-betul mewakili daripada populasi dalam penelitian kita. Dah tahu ya, populasi itu adalah jumlah keseluruhan daripada objek penelitian kita. Ya, biasanya masyarakat ya, kemudian mungkin ada ya semacam numbers juga ya, angka juga gitu. Biasanya hasil daripada nanti ada kuesioner. Nah, orang yang mengisinya itu adalah populasinya. Populasinya mana nih? Pelajar KIM misalnya, Muslim di Singapura misalnya, atau mungkin masyarakat Singapura secara umum, atau mungkin golongan dari orang-orang upaya gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ya banyak community itu yang apa nih objek yang menjadi riset kita ini. Oke, itu adalah standard deviation. Yang berikutnya adalah variance atau ragam. Ini juga sebenarnya lebih mudah karena lebih kepada bagaimana variance dari data yang kita